Di Amerika Serikat saat ini sedang tren pemakaman go green yang mana jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan proses kremasi untuk mengubah jasad menjadi tanah. Proses pengomposan tubuh atau teramasi menjadi alternatif pemakaman bagi orang yang ingin tetap go green sampai akhir hidupnya, seperti yang diberitakan oleh Euronews. Washington menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melegalkan bentuk pemakaman dengan penguraian ini, kemudian diikuti oleh Colorado dan Oregon. Return Home, salah satu penyedia layanan ini, bahkan mengatakan pihaknya melayani keluarga-keluarga di 50 negara bagian, termasuk juga Kanada. Menurut situs resmi Return Home, proses teramasi terdiri dari 4 fase untuk mengubah sisa-sisa manusia menjadi tanah yang memberikan kehidupan. Pertama, jasad dibaringkan di sebuah wadah kedap udara dengan dikelilingi beberapa bahan organik seperti campuran tanaman alfalfa dan serbuk gergaji. Kemudian, suhu 165 derajat Celcius akan dialirkan ke dalam wadah dan bahan organik itu dengan cepat menumpuk dan mempertahankan panas secara alami. Suhu panas itu akan merangsang mikroba di dalam tubuh jasad menjadi super aktif dan akhirnya mengubah tubuh menjadi tanah dalam 10 hari. Setelah itu, tulang-tulang besar yang tersisa dan belum berubah menjadi tanah akan dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk dihaluskan, kemudian dikembalikan ke wadah dan didiamkan lagi selama 20 hari. Dan selama 30 hari setelahnya, dilakukan proses istirahat dan pendinginan tanah sebelum akhirnya diberikan pada keluarga. Keluarga bisa menggunakan tanah itu sebagai sarana menanam tanaman yang bermanfaat sebagai tanah yang memberikan kehidupan baru. Return Home mematok biaya untuk layanan pengomposan tubuh ini seharga $4.950 atau setara 71 juta rupiah. Meski terbilang cukup mahal, proses teramasi ini diklaim menjadi cara yang lebih ramah lingkungan daripada proses kremasi biasanya. CEO Return Home, Micah Truman, mengatakan bahwa kremasi berkontribusi pada perubahan iklim karena membutuhkan 135 liter bahan bakar dan memompa sekitar 245 kg karbon dioksida ke atmosfer. Kami telah merancang sistem yang berjalan sekitar 90% lebih bersih dari itu dengan menggunakan bahan dasar organik, kata Truman. Menurut laporan dari New York Post, teramasi juga berbeda dengan pemakaman tradisional yang membutuhkan ruang untuk mengubur peti berisi jasad yang berarti membutuhkan lebih banyak lahan kosong. Pemakaman tradisional juga membutuhkan sumber daya tambahan untuk menjaga makam tetap rapi dengan memangkas rumput-rumput di sekitar. Sementara proses teramasi justru menghasilkan tanah yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan kebun rumah atau bahkan bisa disumbangkan ke pertanian atau hutan terdekat. Pernah membayangkan datang ke upacara pemakamanmu sendiri? Cukup banyak orang yang memaknai kematian dengan berbagai macam hal yang mengerikan. Mendengar kata kematian saja sudah memunculkan ketakutan tersendiri bagi beberapa orang. Tapi apakah Anda pernah menghadiri pemakaman Anda sendiri ketika Anda masih hidup? Dilaporkan oleh BBC UK, menyelenggarakan pemakaman saat kita masih hidup dapat membantu kita membentuk perspektif baru dalam hidup atau menghadapi kematian yang tak akan bisa dihindari. Bagi orang yang sedang sakit, upacara ini bisa dilakukan untuk memberikan kesempatan mengucapkan selamat tinggal bagi orang-orang yang disayangi. Atau mungkin juga ingin mendengarkan hal-hal baik yang orang lain sampaikan tentang Anda ketika Anda meninggal dunia. Menurut Amanda Waring, seorang aktris dan juga seorang funeral celebrant, praktik ini mulai populer dilakukan di Inggris. Tapi ternyata upacara ini sudah ada di Korea Selatan dan juga di Jepang. Jika di Jepang disebut dengan Seizenso. Menurut buku Death and Dying in Contemporary Japan, khususnya di bab kelima, Seizenso memiliki arti pemakaman sementara masih hidup. Ini adalah pemakaman yang dilaksanakan oleh seseorang yang masih hidup. Biasanya selebriti TV dan orang terkenal melaksanakan pemakaman saat masih hidup dan media akan meliput pemakaman mereka. Menurut sebuah kajian dari James Pennebaker, seorang profesor psikologi di Universitas Texas di tahun 2009, ditemukan bahwa memikirkan kematian selama 5 menit sehari dalam seminggu akan mengurangi pikiran depresif. Peneliti menyarankan ada efek positif psikologikal untuk menulis tentang mortalitas. Meningkatnya upacara pemakaman bagi orang yang masih hidup menjadi tanda bahwa budaya berduka sudah berubah. Kematian kini tidak dianggap lagi menjadi topik yang tabu untuk diperbincangkan. Di era Victorian, kematian dilambangkan dengan berduka. Semua pelayat mengenakan pakaian hitam. Orang yang ditinggal mati pun harus mengenakan pakaian hitam selama 2 tahun dan menghindari pertemuan sosial selama setahun.
David Williamson dari Saint Leonard Hospice di York City berencana mengenalkan pemakaman untuk orang yang masih hidup kepada pasiennya. Selama 30 tahun, Williamson menyelenggarakan pemakaman di gereja Inggris dan ia kagum dengan pujian yang disampaikan teman dan keluarga kepada mendiang. Mengutip dari Williamson, "Saya selalu merasa kagum pada peringatan dari teman dan keluarga yang diberikan kepada seseorang yang meninggal, dan saya sering bertanya, pernahkah Anda mengatakan hal-hal itu ketika ia masih hidup?" Dan beberapa akan mengatakan tidak. Jadi saya selalu bertanya-tanya, apakah ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang seseorang ketika mereka masih hidup? Williamson menemukan bahwa dalam budaya seperti di Inggris, secara tradisional cukup tertutup secara emosional. Pemakaman bagi orang hidup dapat membebaskan orang mengeluarkan emosinya tanpa merasa malu atau canggung. Terkadang alasan untuk menyelenggarakan pemakaman bagi orang hidup yaitu untuk kesempatan kedua, menurut Michael Hebb, pendiri organisasi Death Over Dinner. Michael pernah menyelenggarakan upacara pemakaman untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-40 dan saat itu Michael baru saja putus dengan kekasihnya. Ia kemudian mengirim email kepada 50 temannya dan meminta mereka datang dan merayakan ulang tahunnya. Michael mengatakan ia punya masalah berhubungan dengan orang dan punya periode dalam hidup di mana ia kesepian. Setelah pengalaman berbaring di peti mati, ia mendapat pandangan baru tentang hidup. Namun tidak semua orang setuju bahwa penggunaan kata pemakaman dalam upacara ini ide yang baik. Menurut David Williamson, ada yang mengatakan bahwa kata pemakaman membuat orang tidak mau ikut dalam perayaan tersebut. Williamson sendiri lebih memilih istilah pesta perpisahan. Sementara Laura Green, pengajar perawatan paliatif di Universitas Manchester, lebih suka menyebutnya dengan pesta mengantarkan. Namun Georgia Martin, seseorang yang pernah menyelenggarakan pemakaman orang hidup bagi kakeknya, mengatakan bahwa tidak seharusnya menghindari kata kematian. Mengutip Georgia dari BBC, acara ini menghubungkan kita dengan kematian dan faktanya memang demikian. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah ingin mencoba melaksanakan upacara pemakaman bagi diri Anda sendiri? Coba tuliskan pendapat dan opini di kolom komentar.